semuanya dalam sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar, berkati segenap ibu guru yang akan mengajar kami, sekalipun lewat daring Tuhan, Tuhan tetap memberkati. Berkati juga segenap anak-anak kami, bahkan orang tua yang ada di rumah mendampingi anak-anak kami. Berkati mereka semua Tuhan, semoga tetap dalam lindungan Tuhan dan Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda pada pembelajaran 1 dan 2. Hari ini Ibu Guru akan mengajar kalian, silakan anak-anakku dengarkan baik-baik dan simak baik-baik penjelasan Ibu Guru ya. Iya, ini adalah sebuah ruang kelas. Tentunya anak-anakku sudah sangat rindu ya dengan ruangan kelasnya. Nah, ini adalah sebuah gambar ruangan kelas. Di dalam ruang kelas terdapat benda-benda seperti kursi, papan, pensil, tas, dan penggaris. Ya, ada papan tulis, ada kursi, ada meja, tas, dan penggaris ya. Benda-benda itu memiliki berbagai bentuk. Ada yang berbentuk besar dan kecil, ada yang panjang dan pendek, dan ada juga yang berbentuk lingkaran atau segi empat. Ya, yang berbentuk segi empat seperti papan tulis. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda berwujud padat dan benda berwujud cair. Selain itu, di sekitar kita ada juga benda berwujud gas. Contoh benda berwujud gas adalah udara dan uap air. Nah, silakan anak-anakku perhatikan wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Jadi semua benda itu memiliki wujud. Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi ada 3 wujud benda ya, padat, cair, dan gas. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 seperti tadi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang pertama benda padat. Benda padat bisa berbentuk bulat, kotak, pipi, atau persegi panjang. Contoh benda padat adalah meja, buku, pensil, tas, penggaris, dan lainnya ya. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh benda padat. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair berwujud seperti air atau berupa cairan. Contoh benda cair seperti susu, minyak goreng, bensin, kecap, dan minyak wangi. Ya, seperti ini ya, minyak dan susu. Yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas tidak terlihat, jadi tidak dapat kita lihat. Tapi dapat kita rasakan, seperti contohnya yaitu angin yang berembus atau uap air yang dapat dilihat saat air mendidih. Seperti ini, uap airnya dan anginnya yang kita rasakan. Pengelompokan benda-benda yang ada di dapur. Nah, anak-anakku perhatikan di bukunya. Kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di dapur. Ibu guru memberi contoh seperti baskom, piring. Ya, ini adalah contoh benda padat.
Yang di dapur yang contoh benda cair yaitu yang berupa cairan yaitu kecap dan cuka. Benda gas yang ada di dapur adalah uap air ketika mendidih dan gas yang ada dalam tabung gas. Nah, kita akan menuliskan ciri-ciri benda seperti nama benda seperti pada gambar yaitu kecap. Wujud bendanya yaitu ya dia termasuk benda cair. Warna bendanya yaitu warna hitam dan bentuknya ada yang berbentuk kemasan, ada yang berbentuk botol. Nah, asap kendaraan bermotor berwujud gas. Semakin banyak kendaraan melaju, maka semakin banyak polusi udara. Seperti ini. Ketika banyak polusi, itu tidak bagus ya. Cika selalu ikut bus antar jemput ke sekolah. Jarak dari rumah Cika ke sekolah dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer 152 meter. Jadi kilometer itu disingkat seperti ini. KM dan meter disingkat seperti ini. Nah, ini adalah jarak rumah Cika. Kita akan ke sekolah. Nah, ini busnya Cika. Nah, jaraknya yaitu dari rumah Cika ke sekolah adalah 3 kilometer 152 meter. Nah, bila kilometer dan meter adalah satuan jarak, maka berapa meterkah dari rumah Cika ke sekolah? Kita akan hitung berapa meter. Tadi anak-anakku dapat lihat ada kilometer ya, 3 kilometer 152 meter. Dan kita disuruh menghitung berapa meterkah dari rumah Cika ke sekolah Cika. Nah, 3 kilometer 152 meter sama dengan, kita pisahkan, 3 kilometer dulu ditambah 152 meter. Sama dengan 3 kilometer sama dengan 3.000 meter. Ditambah 152 meter. Ini tetap ya, karena kita akan mencari meter. Jadi 3.000 meter ditambah 1.052 meter sama dengan 3.152 meter. Jadi ingat anak-anakku, yaitu 1 kilometer itu sama dengan 1.000 meter. Jadi tadi 3 kilometer sama saja dengan 3.000 meter. 3 kilometer sama dengan 3.000 meter. Ingat ya ini. Ini anak-anakku harus ingat. 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. 1 sentimeter sama dengan 100 meter. 100 meter sama dengan 1 sentimeter. Bentuk tarian bermacam-macam. Ada tarian pendek yang tenang, lucu, dan ada yang gembira. Iringan gerak dalam tarian pendek dapat berupa musik dari kaset atau nyanyian tanpa musik atau disebut akapela. Nah, silakan anak-anakku perhatikan contoh gerakan tarian pendek dengan iringan lagu pelangi-pelangi. Nah, syair gerakan untuk gerakan pertama dan kedua, syair lagunya yang bunyikan pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Gerakannya seperti ini ya. Ini adalah gerakan pertama, ini adalah gerakan kedua. Anak-anakku dapat lihat juga di buku cetaknya. Nah, sekarang kita lihat gerakan 3 dan 4 dengan syair merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi, gerakan 3 dan 4. Seperti ini gerakannya. Dan gerakan kelima dengan syair pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Itu seperti ini ya gerakannya, gerakan kelima dan keenam. Itu adalah contoh gerakan tarian pendek atau sederhana. Pengukuran dengan menggunakan timbangan disebut pengukuran massa. Nah, kira-kira apa itu massa? Massa adalah banyaknya bahan yang menyusun suatu benda. Memiliki massa adalah salah satu ciri benda. Benda juga memiliki volume atau menempati ruang.
Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda yang disebut juga volume. Jadi ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda inilah yang disebut volume. Ya. Berat suatu benda berbeda-beda tergantung pada gaya gravitasi bumi di tempat tersebut. Silakan anak-anakku baca cerita pada halaman 56 tentang seorang pedagang menimbang buah dan cerita Aldo menimba air di sumur. Nah, di situ di halaman 56 anak-anakku dapat lihat ya. Air adalah benda cair dan buah mangga adalah benda padat. Padat, cair, dan gas adalah wujud benda. Tadi kita sudah belajar ya, wujud benda ada 3, padat, cair, dan gas. Buah mangga mengisi keranjang dan air memenuhi ember. Hal itu menunjukkan bahwa benda menempati ruang. Ember berisi air terasa berat saat diangkat dan buah mangga dapat ditimbang. Hal itu menunjukkan bahwa benda memiliki massa. Ibu menimbang massa ikan. Ibu menimbang dengan timbangan dapur. Perhatikan angka yang tertera. Massa ikan adalah 2 kg atau kg. Satuan massa adalah satuan massa yang digunakan yaitu kilogram. Ya, jadi ikannya tadi beratnya itu 2 kilogram. Nah, sekarang perhatikan air ini. Kakak mengukur banyak air dalam gelas. Kakak mengukur air dengan gelas ukur. Banyak air di dalam gelas tersebut disebut volume air. Di dalam gelas ukur, volume air menunjukkan angka 1 liter atau L. Satuan volume yang digunakan adalah liter atau disingkat L ya. Kita dapat menimbang massa benda cair dan mengukur volume benda padat. Anak-anakku dapat lihat pada halaman 58 sampai 59. Percobaan tersebut dapat anak-anakku mengamati tentang massa dan volume benda cair, mengamati massa dan volume benda padat, dan mengamati benda gas. Ini anak-anakku dapat baca dan lihat. Jika memiliki bahan di rumah boleh dipraktek, jika tidak bisa tidak apa-apa. Anak-anakku cukup baca saja ya. Pada halaman 61 tentang cerita Ardi dan teman-temannya saat akan berolahraga. Ardi, Aldo, dan Nino mengambil beberapa buah bola. Namun sebuah bola terlepas lalu menggelinding. Ardi yang tidak waspada kemudian tergelincir. Nino dan Aldo menolong Ardi. Ardi mengucapkan terima kasih. Mereka bekerja sama dan tolong menolong. Sikap kerjasama yang mereka lakukan dan tolong menolong itu akan menciptakan kerukunannya. Nah, demikian penjelasan Ibu Guru. Silakan perhatikan tugasnya. Tugas yang pertama, tuliskan ciri-ciri 3 benda yang ada di sekitarmu dan tempelkan atau boleh anak-anakku gambar benda tersebut. Contohnya anak-anakku bisa lihat di halaman 49 bagian B. Jadi cukup 3 benda ya, tuliskan ciri-cirinya seperti yang kecap tadi ya. Tugas kedua, buatlah video tarian pendek dengan iringan lagu Pelangi-Pelangi. Ini dikumpulkan terakhir hari Sabtu. Anak-anakku, selamat belajar. Semoga penjelasan Ibu Guru dipahami dengan baik. Tetap semangat ya. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anakku. Ibu Guru berharap apa yang Ibu Guru ajarkan hari ini, yang Ibu Guru sampaikan, anak-anakku dapat pahami dengan baik. Jika ada yang anak-anakku tidak pahami atau tidak dimengerti, silakan dijapri ke masing-masing wali kelasnya ya. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anakku lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
Ya, anak-anak